Historiografi. Pengertian historiografi. Kajian mengenai metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin ilmiah. Bentuknya berupa setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Historiografi tentang topik khusus melingkupi cara kerja sejarawan dalam mengkaji topik tersebut dengan menggunakan sumber, teknik, dan pendekatan teoritis tertentu. Historiografi yang akan kelompok kami sampaikan ini merupakan historiografi Indonesia, yang melingkupi historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern. Di sini saya akan menjelaskan mengenai historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Penulisan sejarah tradisional umumnya tentang kerajaan, kehidupan kerajaan, dan sifat-sifat yang melebih-lebihkan raja dan para pengikutnya. Historiografi ini berkembang pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Tradisi tulis pada zaman Hindu-Buddha berkembang dengan pesat sehingga tercipta 1000 buah naskah di seluruh Nusantara. Berdasarkan isinya, bentuk-bentuk kesusastraan pada masa Hindu-Buddha terdiri atas tutur, kitab keagamaan, sastra atau kitab hukum, wiracarita atau cerita kepahlawanan, dan kitab-kitab cerita yang berisi ajaran keagamaan, sejarah, dan moral. Pada zaman Islam, tradisi penulisan sejarah terus berlanjut. Tema-temanya sebagian ada yang disesuaikan dengan kebudayaan Islam dan sebagian lainnya merupakan hasil ciptaan yang baru. Hasil-hasil kesusastraan Islam yang berkembang di daerah Jawa sebagian besar merupakan perkembangan dari kesusastraan zaman Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan budaya Islam. Adapun jenis-jenis penulisan sejarah zaman Islam meliputi hikayat dan babat. Namun, tidak hanya itu. Tidak hanya hikayat dan babat, tapi ada juga karya sejarah yang lain yang mengisahkan riwayat nabi atau para dewa, misalnya kitab Manikmaya yang menceritakan penciptaan alam semesta oleh Tuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri historiografi tradisional. Yang pertama, bersifat istana sentris, yang berisi raja dan keluarga raja di dalam istana. Yang kedua, bersifat religio-magis, yang selalu dihubungkan dengan kepercayaan mengenai hal-hal yang gaib. Bersifat feodalistis aristokratis, yang dibicarakan hanyalah kehidupan kaum bangsawan feodal. Yang keempat, memperkuat legitimasi penguasa, yang di dalamnya menyusun silsilah raja, dinasti dengan para nabi dan dewa. Historiografi kolonial merupakan historiografi lanjutan dari historiografi tradisional yang merupakan karya sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial saat berkuasa di Nusantara, yaitu sejak zaman VOC sampai masa pemerintahan Hindia Belanda yang berakhir ketika tentara Jepang menduduki Nusantara. Historiografi kolonial menempatkan orang Barat sebagai pelaku atau pemeran utama dalam cerita sejarah. Historiografi kolonial ini cenderung Barat sentrisme atau Eropa sentrisme, yang juga menempatkan orang-orang Belanda di Nusantara sehingga muncul istilah-istilah Netherlands sentrisme atau Belanda sentrisme. Historiografi kolonial dengan menonjolkan peranan bangsa Belanda dan memberi tekanan pada aspek politis, ekonomis, dan institusional yang merupakan perkembangan secara logis dari situasi kolonial di mana penulisan sejarah terutama mewujudkan sejarah dari golongan dominani beserta lembaga-lembaganya. Penulisan sejarah kolonial merupakan format yang sama dalam versi yang beda dari penulisan sejarah nasional. Hal ini tampak dalam penulisan sejarah versi Belanda. Titik puncak dari historiografi kolonial Belanda adalah karya 5 jilid dari Stapel, yang mana
jilid itu terbagi menjadi dua versi. Dua jilid bercerita tentang kerajaan-kerajaan lama di Jawa yang berdasarkan Hindu dan Islam. Situasi berubah secara tiba-tiba dengan kedatangan Belanda. Kemudian pada jilid ketiga dan seterusnya, di dalamnya menjelaskan Belanda sebagai pemain utama, sedangkan penduduk pribumi dipinggirkan. Dalam historiografi kolonial Belanda, ada sedikit perbedaan pandangan tentang kualitas moral pemerintahan kolonial dan peranan negara, yaitu antara kaum liberal yang memperjuangkan pengurangan campur tangan negara dan mengecam eksploitasi oleh negara versus kaum konservatif yang membela intervensi negara. Namun, demikian, Belanda tetap merupakan pelaku utama yang mewakili pencerahan, kemajuan, dan kemampuan melindungi kepentingan penduduk asli yang digambarkan sebagai kelompok manusia yang mampu mengurus diri sendiri. Ciri-ciri dari historiografi kolonial dibagi menjadi 9 ciri. Yang pertama, fokus penulisan ditekankan pada peranan bangsa Belanda. Kedua, memiliki pandangan sentrisme Belanda yang lebih melihat peristiwa dari kacamata kepentingan orang Belanda di Hindia Belanda. Ketiga, menekankan aspek politik, ekonomi, dan institusional, seperti menjadikan pejuang Nusantara sebagai tokoh pemberontak, tokoh aksi militer, atau perusuh. Keempat, penulis tidak menonjolkan peran Nusantara dalam pemerintahan kolonial. Kelima, menekankan peristiwa politik dan militer sekitar VOC. Keenam, rakyat tidak mendapatkan peran yang layak sebagai pengisahan sejarah. Ketujuh, raja sentris yang mengedepankan peran kerajaan dengan pendiri tokoh Belanda. Kedelapan, terlihat dramatis, tetapi tokoh Nusantara hanya berperan sebagai figuran atau pelengkap kisah sejarah. Yang terakhir, terjadi jauh sebelum masa kemerdekaan. Historiografi modern. Historiografi modern merupakan penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Historiografi modern berfokus pada pemaparan data dan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Historiografi Indonesia modern dimulai pada tanggal 14 sampai 18 Desember 1957. Ketika itu, Kementerian Pendidikan mengadakan seminar nasional sejarah yang pertama di Yogyakarta untuk merancang sejarah nasional yang resmi. Tujuan historiografi modern yaitu untuk mengganti dan merevisi berbagai penulisan sejarah yang dilakukan pada zaman kolonial Belanda yang bersifat menonjolkan kepentingan penjajah dan menuliskan berbagai peristiwa sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Historiografi modern memiliki ciri-ciri, di antaranya bersifat objektif, menggunakan metodologi sejarah yang dapat diukur kebenarannya, menggunakan pendekatan multidimensional. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bersifat objektif. Maksudnya, historiografi modern berusaha mengungkapkan peristiwa sejarah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Yang kedua, menggunakan metodologi sejarah yang dapat diukur kebenarannya, yaitu historiografi modern berusaha menempatkan sejarah sebagai sebuah ilmu yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui metode-metode yang digunakan. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu suatu pendekatan
dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa masa lampau. Historiografi modern memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang pertama kita bahas yaitu kelebihan. Historiografi modern memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dapat diukur kebenarannya. Pemaparan peristiwa sejarah disampaikan secara berimbang, mengungkap dinamika kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, memiliki ruang lingkup kajian sejarah yang luas, menggunakan analisis yang kritis dan mendalam kekurangan. Sedangkan kelemahannya diantaranya yaitu penulisan sejarah cenderung kaku dan kurang fleksibel, terpaku pada metodologi sejarah. Yang kedua, penulisan sejarah bertujuan untuk kepentingan akademis, sehingga terkadang mengesampingkan pemaparan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah. Historiografi modern juga memiliki contoh-contoh karya, di antaranya Pemberontakan Petani Banten pada tahun 1888, karya Sartono Kartodirjo. Yang kedua, Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke-16 dan ke-17, karya Adrian Bolapian. Yang ketiga, Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia, karya Anhar Gonggong. Yang keempat, Islam dan Masyarakat, karya Taufik Abdullah.